Salam, selamat pagi. Sungguh berbahagia kembali kita dipertemukan di dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, semoga pada pagi hari yang indah ini kita semua sedang dalam situasi yang sehat, diberkati oleh Tuhan, selalu terlindung, ada damai sukacita di dalam hidup kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yakobus 3 ayat yang ke-16 yang akan dibacakan oleh adik kita Tian, salah satu murid sekolah minggu GKJ Condong Catur. Bacaan hari ini diambil dari Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Terima kasih kepada adik Tian yang sudah membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 3 ayat yang ke-16. Renungan pada pagi hari ini diberi tema mewaspadai iri hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, salah satu hobi orang di dunia ini adalah suka menghitung rezeki orang lain. Padahal ketika kita menghitung rezeki orang lain, kita lupa atas rezeki yang kita miliki, yang diberikan Tuhan kepada kita. Pada akhirnya apa yang terjadi? Saking fokusnya kita menghitung apa yang dimiliki orang lain, kita lupa atas berkat-berkat yang diberikan Tuhan pada hidup kita sehari-hari. Inilah apa yang dinamakan iri hati. Banyak orang tidak menyadari bahaya dari iri hati. Mereka menyangka iri hati bukan sebuah dosa besar. Lebih berat dosa berzina, membunuh ataupun korupsi. Sebaliknya, setan menyadari kekuatan dahsyat yang tersembunyi dalam perasaan iri hati. Lebih dahsyat lagi karena pelaku tidak menyadari kekuatan ini. Iri hati bisa merupakan kekuatan atau motivator yang mendorong orang untuk melakukan berbagai kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika iri, kita pada dasarnya tidak percaya lagi kalau Allah itu baik dan adil. Matanya tidak lagi melihat kepada Allah, tetapi kepada manusia pesaingnya. Dia tidak bisa melihat kebaikan Allah dan bersyukur. Dan satu sumber iri hati adalah kesombongan manusia. Sementara dari iri hati, dosa ini bisa berkembang kepada hidup tidak bersyukur, dengki, kepahitan, kebencian, kesenangan dengan kejatuhan orang lain. Rasul Yakobus memperingatkan kita, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sementara itu penulis kitab Amsal lebih melihat dampak iri hati bagi diri sendiri. Iri hati membusukkan tulang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentu untuk mengatasi atau mengobati iri hati ini, kita tidak terus pergi ke apotek untuk membeli jamu atau obat iri hati. Karena iri hati itu datangnya dari dalam diri kita. Sehingga kalau iri hati itu datang dari dalam diri kita, tentu kita harus membereskannya
juga dari dalam diri kita. Kita perlu memagari diri dengan seluruh perlengkapan rohani yang disediakan oleh Allah. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus melalui ketaatan kepada Dia akan membangun buah roh dalam diri kita, menolong kita tidak hidup menurut kedagingan, membentengi kita dari iri hati, sebab dalam roh kita membangun karakter kasih, kemurahan, syukur yang bertentangan dengan iri. Betapa sering kita merasa iri hati kepada saudara, tetangga, sahabat, rekan kerja, bahkan rekan sepelayanan yang kita pandang mendapat atau mengalami sesuatu yang lebih baik, sementara diri kita sendiri tidak mendapatkannya. Kita merasa mereka dipenuhi kebahagiaan, sementara kita diliputi kemalangan. Waspadalah, iri hati akan menimbulkan hasrat untuk mencelakai. Amin. Tuhan memberkati.